Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah Manajemen Organisasi Ibunda Ilvi Rahmi Putri SE MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Fungsi-fungsi Manajemen yang mencakup PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action, dan POACS, yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Baik, langsung saja materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Plan, Do, Check, Action atau PDCA. Yang pertama, pengertian Plan, Do, Check, Action. PDCA singkatan bahasa Inggris dari Plan, Do, Check, Action, yang artinya rencanakan, kerjakan, cek, menindaklanjuti. Adalah suatu proses pemecahan masalah 4 langkah iteratif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Adapun manfaat dari PDCA antara lain, yang pertama, untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi. Yang kedua, sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah organisasi. Yang ketiga, untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang runtun dan sistematis. Yang keempat, untuk kegiatan continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja. Yang kelima, menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas. Tiga adalah proses atau tahapan PDCA. Di dalam ilmu manajemen ada konsep problem solving yang bisa diterapkan di tempat kerja kita, yaitu menggunakan pendekatan PDCA sebagai proses penyelesaian masalah. Dalam bahasa pengendalian kualitas, PDCA dapat diartikan sebagai proses penyelesaian dan pengendalian masalah dengan pola runtun dan sistematis. Secara ringkas, proses atau tahapan PDCA dapat dijelaskan sebagai berikut. Proses yang pertama itu ialah plan, yang artinya rencanakan. Maksudnya di sini adalah merencanakan sasaran atau goal atau tujuan dan proses apa yang dibutuhkan untuk menentukan hasil yang sesuai dengan spesifikasi tujuan yang ditetapkan. Plan ini harus diterjemahkan secara detail dan persubsisten. Proses yang kedua adalah do, kerjakan. Artinya melakukan perencanaan proses
yang telah ditetapkan sebelumnya. Ukuran-ukuran proses ini juga telah ditetapkan dalam tahap plan. Dalam konsep do, kita harus benar-benar menghindari penundaan. Semakin kita menunda pekerjaan, maka waktu kita semakin terbuang dan yang pasti pekerjaan akan bertambah banyak. Proses yang ketiga adalah cek, artinya evaluasi. Maksudnya di sini adalah melakukan evaluasi terhadap sasaran dan proses serta melaporkan apa saja hasilnya. Kita mengecek kembali apa yang sudah kita kerjakan, sudahkah sesuai dengan standar yang ada atau masih ada kekurangan. Proses yang keempat adalah action, artinya menindaklanjuti. Maksudnya di sini adalah melakukan evaluasi total terhadap hasil sasaran dan proses dan menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Jika ternyata apa yang telah kita kerjakan masih ada yang kurang atau belum sempurna, segera melakukan action untuk memperbaikinya. Proses action ini sangat penting. Artinya, sebelum kita melangkah lebih jauh ke proses perbaikan selanjutnya. Materi yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya LP Syahriani. Kepada LP dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya LP Syahriani akan meneruskan presentasi mengenai POAC. POAC adalah strategi untuk menyusun, memproses, dan mengatur organisasi agar lebih terorganisir dalam mencapai visi dan misinya. POAC adalah singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, yang merupakan konsep dasar manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan suatu masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan yang biasa disingkat dengan SMART, yang artinya yang pertama yaitu spesifik, artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. Kedua, measurable, artinya program kerja atau organisasi atau rencana harus dapat diukur dari tingkat keberhasilannya. Ketiga, achievable, artinya dapat dicapai. Yang keempat, realistik, artinya sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada. Dan yang kelima yaitu time, artinya ada batas waktu yang jelas. Langkah-langkah dalam membuat perencanaan. Yang pertama, analisis situasi dan identifikasi masalah. Dalam melakukan analisa dan identifikasi masalah terhadap situasi organisasi dengan memperhatikan tujuan organisasinya. Kedua, menentukan skala prioritas, yaitu setelah dianalisa dan mengidentifikasi masalah, maka perlu dilakukan penentuan skala prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan program agar pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat yaitu menyusun rencana kerja operasional, termasuk di dalamnya menyusun anggaran. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Dalam organisasi, langkah-langkah pengorganisasian yaitu pertama, tujuan organisasi harus dipahami oleh staf. Yang kedua, mendistribusikan pekerjaan ke staf secara jelas. Ketiga,
menentukan prosedural staff. Yang keempat, mendelegasikan wewenang. Ketiga yaitu actuating atau penggerakan. Inti dari actuating adalah menggerakkan suatu anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan tersebut. Tujuan actuating atau penggerakan adalah: pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien; kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf; tiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan; keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf; kelima, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Dan yang keempat yaitu controlling atau pengawasan atau pengendalian. Controlling bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila perlu dapat mengadakan koreksi. Manfaat pengawasan yaitu: pertama, dapat mengetahui sejauh mana program kan. Yang kedua, dapat mengetahui adanya penyimpangan. Yang ketiga, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya mencukupi. Dan yang keempat, dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Dan kelima, dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan atau promosi. Demikianlah presentasi saya mengenai POAC. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.